Baik Pak, silakan menuju ke ruang pemeriksaan. Baik. Baik Pak, silakan duduk Pak. Selamat sore Pak, perkenalkan saya Dr. Tokan yang bertugas pada klinik pada sore hari ini. Boleh tahu dengan Bapak siapa, umurnya berapa, dan pekerjaannya apa Pak? Nama saya Pak Sewus, saya berumur 35 tahun. Untuk pekerjaan saya itu guru bela diri, Dok. Oke, ada yang bisa saya bantu Pak? Saya mengalami kecelakaan setelah latihan itu, Dok. Jadi pada saat itu jari kelingking tangan kanan saya itu terkilir setelah saya mematahkan papan kayu gitu, Dok. Baik, kalau semisal Pak saya memberikan sebuah skala nyeri dari 1 sampai 10, kira-kira nyeri pada kelingking kanan Bapak ini terasa pada skala berapa ya Pak? Kira-kira 5, Dok. Oke, kalau boleh tahu ada aktivitas tertentu yang Bapak lakukan untuk memperingan rasa sakit yang Bapak rasakan atau malah sebaliknya Pak? Jadi setelah saya latihan itu kan, saya langsung bawa ke tukang urut gitu, Dok. Nah, pas saya bawa itu ternyata semakin nyeri gitu loh kelingking saya itu bagaimana ya, Dok? Oh ya, sebelumnya apakah ada keluhan lain selain di kelingking kanan Bapak ini? Enggak ada sih, Dok. Ada riwayat sakit sebelumnya? Tidak ada juga, Dok. Ada riwayat penyakit bawaan dari keluarga mungkin? Sepertinya tidak ada, Dok. Apakah Bapak ada alergi obat sebelumnya? Itu juga tidak ada. Oh ya. Kalau boleh tahu pada kelingking kanan Bapak ini apakah ada pembengkakan? Ini, Dok, ada di jari kelingking kanan saya nih, mengalami pembengkakan gitu. Oh ya. Baik Pak, mungkin nanti akan saya lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di mana pada pemeriksaan ini mungkin akan butuhkan Bapak untuk melepas baju Bapak dan juga saya akan menyentuh badan Bapak. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia, Dok. Oke. Baik Pak, selanjutnya mungkin saya akan persilakan Bapak ke bed sembari saya akan melakukan prosedur cuci tangan. Baik Pak, silakan Pak. Baik, Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Sebelumnya saya sudah melakukan cuci tangan prosedural terlebih dahulu. Di sini saya pertama akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada pemeriksaan bahu Bapak. Di sini saya akan melakukan inspeksi pada anterior dari bahu. Untuk bahu kiri dan kanan, kiri dan kanan akan saya bandingkan apakah simetris atau tidak, kemudian apakah ada keabnormalan atau tidak berupa bengkak, deformitas, kemerahan, serta ada atrofi otot atau tidak. Baik, tidak ditemukan keabnormalan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan posterior pada pasien. Di sini saya akan bandingkan juga dari bahu kanan dan bahu kiri pasien. Di sini saya akan melihat apakah ada perubahan bentuk, bengkak, kemerahan, atrofi otot, serta keabnormalan lain atau tidak. Oke, tidak ditemukan keabnormalan serta kedua bahu simetris. Selanjutnya, saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Di sini saya akan menyentuh tubuh Bapak. Yang pertama, saya akan melakukan palpasi terlebih dahulu, dimulai dari sendi sternoclavicular joint. Baik, sternoclavicular joint ditemukan, palpasi dilanjutkan melalui clavikula hingga menemukan acromion pada acromioclavicular joint. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi lagi ke arah medial untuk mencari prosesus coracoid. Prosesus coracoid ditemukan. Lalu saya akan berpindah lagi ke arah lateral untuk melakukan palpasi pada tubercle humeri. Baik Pak, pada pemeriksaan tadi apakah ditemukan nyeri Pak? Tidak ada, Dokter.
Baik, pada pemeriksaan inspeksi dan palpasi sudah dilakukan. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan inspeksi dan palpasi yang sama pada bahu kiri dari pasien. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan range of movement dari bahu dan lengan atas dari pasien. Baik Pak, di sini saya akan minta Bapak untuk melakukan beberapa gerakan tertentu. Mohon diikuti ya Pak. Apabila terasa sakit, mohon diberitahukan kepada saya. Baik dokter. Oke. Pertama, tolong angkat dua tangan Bapak seperti ini. Oke. Apakah ada sakit Pak? Tidak ada dokter. Seperti ini. Ada sakit? Tidak ada dokter. Oke, turunkan. Sekarang kedua tangan Bapak ke arah belakang seperti ini. Apakah ada sakit Pak? Tidak ada dokter. Oke, silakan kembalikan. Kemudian silakan gerakan tangan seperti ini Pak. Kedua tangannya diangkat ke atas. Apakah ada sakit? Tidak ada dok. Oke, turunkan lagi. Bisa tolong silakan dua tangan seperti ini Pak. Oke, apakah ada sakit Pak? Tidak ada dok. Oke, sekarang bisa tolong seperti ini Pak, gerakan seperti ini. Diputar keluar gini Pak. Oke, apakah ada sakit Pak? Tidak ada dok. Oke, bisa silakan tangan ke belakang Pak. Apakah ada sakit? Tidak ada dok. Oke, selanjutnya saya akan lakukan uji lagi pada menggunakan special test, yakni crossover test. Apakah Bapak bisa melakukan seperti ini Pak? Gerakan seperti ini. Bisa dok. Ada sakit? Tidak ada dok. Tangan kirinya Pak. Apakah bisa dilakukan? Ada sakit atau tidak? Tidak ada dok. Oke. Baik, dengan demikian pemeriksaan untuk bahu atas dan lengan atas telah selesai dan tidak ditemukan keabnormalan baik melalui pemeriksaan inspeksi, palpasi, serta range of movement dari pasien. Selanjutnya saya akan lanjutkan dengan pemeriksaan dari siku dan lengan bawah pada pasien. Baik, selanjutnya saya akan lakukan pemeriksaan pada siku dari pasien. Yang pertama saya akan memeriksa pada siku kanan pasien. Pak bisa ditepukan seperti ini Pak. Oke, di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada siku. Di sini tidak ada abnormalan berupa pembengkakan, deformitas, kemerahan, atrofi otot, dan abnormalitas lainnya. Baik, selanjutnya Pak bisa tolong sikunya ditekuk seperti ini Pak. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berupa palpasi. Di sini saya akan melakukan palpasi pada lateral dari epikondel dan juga medial epikondel. Apakah ada sakit Pak? Tidak ada dok. Oke. Apakah ada sakit Pak? Tidak ada dok. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada olecranon. Apakah ada sakit Pak? Tidak ada dok. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada lateral epikondel dan medial epikondel beserta olecranon untuk melihat apakah terbentuk segitiga imaginer atau tidak. Segitiga imaginer ditemukan. Baik, bisa diturunkan Pak. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yang sama pada lengan kiri dari pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan range of movement dari tangan pasien. Pak bisa mengikuti gerakan saya untuk kedua lengannya. Apakah bisa seperti ini Pak? Bisa dok. Diturunkan bisa Pak? Bisa dok. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Oke, misalnya bisa diluruskan tangannya Pak. Oke, apakah bisa diputar seperti ini? Bisa. Apakah ada nyeri? Tidak ada. Dikembalikan, ada nyeri? Tidak dok. Oke, bisa diturunkan lagi. Baik, dengan demikian pemeriksaan untuk siku dan lengan bawah pasien sudah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan pada pergelangan tangan dan tangan dari pasien. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada pergelangan tangan dan juga pada tangan dari pasien. Yang pertama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu. Tidak ada pembengkakan dan abnormalitas pada bagian pergelangan tangan pasien. Kemudian saya akan melanjutkan pada tangan pasien. Di sini saya akan melakukan inspeksi. Jari-jari melengkung fleksi
fisiologis, kemudian terdapat pembengkakan pada jari kelingking pasien, dan juga deformitas serta kemerahan pada jari kelingking pasien. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan berupa palpasi pada pergelangan tangan pasien. Di sini saya akan meraba dari bagian distal dari radius dan ulna, dilanjutkan ke pergelangan, serta ke os karpal. Kemudian saya akan melanjutkan palpasi ke stiloid radial dari tangan kanan pasien, kemudian snuff box anatomi. Baik, selanjutnya saya akan membalikan tangan pasien, kemudian saya akan melakukan palpasi pada metakarpal dari pasien. Kemudian saya melanjutkan ke persendian metakarpofalangeal. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada, dok. Oke, kemudian ke bagian falang. Maaf, dok, sepertinya jari kelingking saya nyeri, dok. Oke. Selanjutnya pemeriksaan pada interphalangeal joint. Sepertinya jari kelingking saya nyeri, dok. Oke, baik. Oke, baik. Pemeriksaan pada inspeksi dan palpasi pada pergelangan tangan pasien telah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan inspeksi dan palpasi pada pergelangan tangan dan tangan dari kiri pasien. Baik, di sini saya sudah selesai melakukan inspeksi dan palpasi pada kedua pergelangan tangan serta tangan dari pasien. Selanjutnya saya akan melakukan uji range of movement atau range of motion dari pergelangan tangan serta tangan dari pasien. Baik, Pak, bisa mengikuti instruksi saya. Baik, dok. Oke, pertama bisa menemukan tangan seperti ini, Pak. Apakah ada nyeri? Tidak ada, dok. Seperti ini. Ada nyeri? Tidak ada, dok. Oke, baik. Bisa tolong meluruskan tangan lagi. Oke, bisa dibukakan jari-jarinya. Apakah ada nyeri? Tidak ada, dok. Oke, ditempelkan lagi. Apakah ada nyeri? Nggak ada, dok. Oke, bisa dibalikan tangannya. Oke, bisa dilipatkan jari-jarinya. Bisa, dok. Apakah ada nyeri? Tidak ada, dok. Oke, dibukakan lagi. Apakah ada nyeri? Belum ada, dok. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada jempol dari pasien. Jempolnya bisa ditekukan seperti ini. Apakah ada nyeri? Tidak ada, dok. Dibuka lagi. Ada nyeri? Nggak ada, dok. Ditempelkan. Ada nyeri? Tidak ada, dok. Oke, bisa diangkat seperti ini. Apakah ada nyeri? Tidak, dok. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan special test. Di sini menggunakan Valen test. Tangannya bisa dilipat seperti ini, Pak. Oke, bisa ditahan selama 60 detik. Baik, dok. Oke, 60 detik telah berlalu. Oke, bisa dibuka lagi, Pak, tangannya. Apakah ada nyeri, Pak? Tidak ada, dok. Oke, baik. Pemeriksaan range of movement dan range of motion-nya dari pergelangan tangan serta tangan pasien telah selesai. Dan selanjutnya Bapak bisa kembali ke kursi sembari menggunakan baju Bapak, dan saya bisa mencuci tangan saya. Baik, terima kasih, dok. Terima kasih, Pak. Baik, Pak. Di sini saya sudah selesai melakukan prosedur cuci tangan. Selanjutnya saya akan jelaskan hasil pemeriksaan yang sudah tadi dilakukan kepada Bapak. Baik, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, pada bagian bahu, lengan atas, siku serta lengan bawah semua ditemukan dalam kondisi normal. Namun tadi ditemukan pembengkakan pada jari kelingking Bapak dan nyeri pada jari kelingking Bapak. Terlebihnya di bagian tangan kanan Bapak. Nah, selanjutnya mungkin saya mencurigai Bapak ini mengalami pergeseran dari tulang-tulang kelingking Bapak. Nah, untuk konfirmasi lebih lanjut, saya akan minta Bapak untuk melakukan foto ronsen dan hasilnya akan dibawakan kembali kepada saya. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia, dok.
Oke, baik. Terima kasih Pak. Nanti selanjutnya silakan melakukan foto ronsen dan dibawakan hasilnya kepada saya. Baik dok. Baik. Jadi bagaimana hasilnya dok? Oh ya, baik. Gini Pak, ini hasil foto ronsen Bapak. Nah, pada hasil ronsen ini dapat dilihat pada tulang-tulang jari kelingking Bapak ini mengalami pergeseran. Maka dari itu saya sudah bisa mengkonfirmasi bahwa Bapak ini mengalami pergeseran dari tulang-tulang jari kelingking Bapak atau yang kita sebut dengan dislokasi. Seperti itu Pak. Apakah ada yang ditanyakan Pak? Kalau dari saya sih udah tidak ada dok. Oke, baik. Kalau gitu selanjutnya dari saya akan merujuk Bapak ke spesialis ortopedi untuk melakukan penanganan lebih lanjut baik berupa traksi maupun penanganan lainnya. Selanjutnya akan saya buatkan surat rujukannya. Baik dok. Terima kasih Pak.